Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan YouTube, selamat pagi. Kali ini saya ada garapan bison, Yamaha bison. Itu masalah pada karbu vakumnya itu sering macet untuk bagian skepnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan cek video sebelum saya rakit seperti ini. Oke, itu tadi videonya. Nah, pada waktu RPM dinaikkan sedikit demi sedikit, itu posisi skepnya itu naik turun. Yang tadinya sebelumnya itu macet terus saya bongkar bagian ini, saya bersihkan dulu, saya coba lihat untuk perputaran apakah bisa naik. Ya memang bisa, tapi takutnya untuk kendala seterusnya dikarenakan pada bagian rumah skepnya ini sudah baret kayak gini. Tadi takutnya nanti itu motor akan berulang lagi posisinya macet. Nah, kalau nggak macet posisinya kayak gitu di RPM naik itu nggak apa-apa, masih bisa jalan. Tapi kalau sudah macet ya wis nggak bisa jalan sama sekali. Jadi intinya saya bikin kayak gini. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah yang paling utama adalah kabel gas punya GL Magnutech. Ini kalau bisa cari yang original saja, dikarenakan nanti kalau yang KW itu agak berat. Karena yang pasti motor ini nanti grip gasnya itu yang pasti lebih berat daripada originalnya, karena ini menganut sistem penarikan dua skep. Yang pertama untuk throttle-nya, yang kedua untuk skepnya sendiri. Nah, saya rakit sedemikian rupa. Jadi yang paling utama itu ini kabel gas punya GL Magnutech atau Mega Pro juga sama, kan narik dua. Habis itu beli nepel ini nepel punya sepeda pancal. Ini pun di sepeda motor spare part itu, jualan spare part itu ada. Bilang aja nepel gas gitu aja, nanti bakal dikasih kayak gini. Dan ini ada juga pirnya, pir skepnya vakum. Ini tak kasih punya GL Mag yang agak kaku dikit. Ini punya GL Mag juga. Kalau kita pakai aslinya itu terlalu lembek, nanti posisi pada waktu handsgrip di los gas itu turunnya itu lama. Nah, saya pinginnya itu cepet gitu loh. Cuman nanti tarikannya kelebihan dan kekurangannya itu ada masing-masing. Kalau kita pakai pir yang lemes itu tarikan enak, enteng. Tapi pada waktu di los gas lah itu dia itu lama turunnya gitu loh. Jadi agak badang dikit gitu. Jadi nggak langsung turun. Kalau untuk yang kaku gini memang berat, tapi tarikan los gasnya itu langsung balik dia. Oke, habis itu untuk bagian lainnya itu kabel gas
ini kan ada dua toh ya, ini ada dua. Yang satu ini aslinya memang modelnya kayak gini, sudah dapat kayak gini. Jadi yang satu ini kalau kawan-kawan beli itu yang satu kayak gini, yang satu itu polos, nggak ada kayak gininya. Yang bagian ini kawan-kawan potong. Jadi kawan-kawan potong, untuk bagian kawatnya itu ambil, belikan lagi kawat gas. Kawat gas itu yang harganya sekitar 6.000. Nah ini memang lebihnya banyak, dikarenakan kalau saya pakai aslinya itu terlalu pendek segini. Sudah saya terapkan itu nggak nyampe. Jadi kalau ekstrimnya kita harus memotong ini baru dia bisa nyampe. Tapi kan eman-eman saya masih menerapkan yang aslinya saja. Nah itu bagian dalam kawatnya itu kawan-kawan potong, diambil, dibelikan kawat lagi. Memang agak banyak bondone. Nah kayak gini, itu belikan, masukkan di sini kan ujungnya kan kayak gini. Nah ujungnya kan kayak gini ya kawan ya, ujungnya kan kecil-kecil gitu. Kalau kita beli yang baru itu yang pasti bendol besar gini loh, bendol kayak gini lah, kayak gini. Itu kawan-kawan rapikan. Nah kayak ini saya rapikan, saya kecilkan banget, pokoknya bisa masuk dalam lubang ini. Oke. Sorry untuk penggerindahan masing-masing itu saya nggak bisa berikan videonya karena kan terlalu lama juga. Terus saya nggak mau seandainya pekerjaan nggak hasil itu nggak saya videokan, ya percuma kan gitu loh. Jadi malah nanti bisa jadi bahan yang enggak gitu loh. Kalau saya mengerjakan sesuatu tapi nggak hasil kan percuma gitu loh. Jadi saya memang harus tahu dulu hasilnya kayak gimana. Kalau memang benar-benar hasil ya wis saya videokan, saya bagikan. Karena kan ilmu kan nggak saya nggak saya pakai sendiri. Jadi kita bagikan aja gitu loh. Kalau masa sih ilmu yang salah kita harus bagikan kan gitu ya. Jadi kita yang cari baik-baiknya saja. Oke. Cuman itu saja bahan-bahannya. Untuk bagian spuirnya ini enggak ada perubahan sama sekali. Jadi masih original. Tadi saya cuma otak-atik bagian ini. Untuk karet vakumnya tetap pakai ini aja. Ini enggak usah dibor. Ini sudah ada 2 lubang. Ini sudah ada 2 lubang. Jadi tinggal ke atas ini. Kalau kawan-kawan beli kayak gini itu dapat kuningan kecil buat ngancing. Jadi kita nggak usah pakai benang. Kuningannya kayak gini itu bisa buat ngancing. Nah sekarang itu lebih enak gitu kan. Oke. Nah ini kabel aslinya saya lepas. Bang gimana kalau kan nggak sama Bang, kalau pemasangan kabel gasnya kayak gimana? Kan nggak sama. Oke. Untuk bagian ini, nah perbedaannya kalau di atas kan kayak gini ya. Jadi polos kalau aslinya, yang punya GL itu ada dratnya. Lah itu malah lebih enak kawan. Enaknya itu gini. Kalau ini kan polos. Kalau kita masukkan di holdernya, kita drat pelan-pelan, itu bisa bakal jadi drat baru di rumahnya itu, di rumah holdernya itu. Jadi kita dratkan pelan-pelan sampai mentok, kita kasih spasi segini aja lah. Nah itu bisa jadi rumah drat yang baru, karena gedenya ini itu karet ini sama ini, jadi bisa masuk. Jadi nggak mentok sini, jadi dia bisa masuk plung kayak gini. Tapi kita harus ngedrat dikit-dikit. Yang pasti enak pemasangannya kok, kalau nggak terlalu susah-susah banget. Oke. Nah, untuk pemasangan kayak
pir ini mending yang intinya itu yang terakhir aja kita pasang dulu. Untuk kawat-kawatnya itu kita sesuaikan untuk panjangnya itu. Jadi kalau seandainya itu saya nggak ngukur untuk berapa senti yo panjangnya, yang penting harus kita sesuaikan. Ini panjangnya menuju ke skep sini ya, itu kita terapkan, kita pasang. Jadi kita terapkan ujung sini sampai sini itu berapa senti, dan harus usahakan pada waktu digas itu dia naik berbarengan kawan. Jangan satu-satu, jangan ini mendahului, jangan. Jadi usahakan berbarengan pada waktu naik itu lebih enak. Modelnya nanti kayak gini. Untuk pernya kan bisa ya dipasang yang yang akhir-akhir itu kan bisa. Kita tinggal selipkan aja. Kita selipkan kan bisa ya kawan ya. Masuk nggak bisa sih diselipkan kayak gini loh kawan. Ini contohnya. Nah ini kabel yang aslinya saya potong kawan. Ini kan aslinya di sini. Jadi intinya gini loh kawan. Kalau mau masukkan per kan mudah ya sebenarnya. Kayak gini aja. Lah ya kan, terus ya kan, bentar gak pas sih. Jadi saya masangnya juga kayak gini, memang harus telaten. Nanti kalau sudah nyampe di tengah-tengah gini, nah otomatis kan dia sudah masuk gini kawan. Sama kayak pemasangan ini juga ya kayak gitu. Jadi ini tak lepas dulu untuk vakumnya biar enggak nggak ada yang rusak untuk bagian vakumnya. Sebenarnya kalau rusak sih nggak apa-apa kan, sudah jadi konvensional. Cuman kan saya itu nggak mau lah, intinya ngerusak. Saya itu di sini memperbaiki bukan merusak gitu. Oke, untuk hasil akhirnya tunggu bentar. Nanti masalah alat-alatnya apa saja yang dibeli atau spare partnya itu saya tinggalkan di kolom deskripsi, silahkan cek ya kawan ya. Dan untuk hasil akhir dari karbu ini pemasangannya, silakan cek video ini. Oke, dan ini hasilnya untuk motor Bison. Untuk setelan karakter karbu itu berbeda-beda. Jadi setelan angin-anginnya itu silakan kawan-kawan raba sendiri, dikarenakan motor ini sudah nggak standar untuk bagian knalpotnya. Jadi lubangnya knalpot ini terlalu gede. Sebenarnya ada penyesuaian untuk bagian sepuyernya, tetapi karena keterbatasan waktu juga saya nggak bisa keluar untuk beli sepuyernya.
Kalau seandainya motor ini knalpotnya masih original, itu kita setel pada posisi seperti normalnya itu pasti pas ya, karena ya pasti cuman kelebihannya kalau dibikin kayak gini tuh motor lebih enak untuk tarikan, jadi nggak dreaded pada waktu putaran RPM, digiring gitu loh kawan ya. Jadi grip saat diputar pelan-pelan itu jadi nggak ada skep, itu nggak naik turun, dia tetap stabil, naiknya kayak karbu konvensional. Jadi kelebihannya itu. Terus tarikan juga lebih enak. Cuman perbedaannya, kekurangannya itu hand grip gas itu lebih berat karena narik dua fungsi untuk bagian ini sama bagian skep juga. Karena kan rubahannya kan pakai kabel gas punya GL Magnetek. Kalau pernya saya kendorin atau saya kasih yang lemas, itu nanti turunnya itu agak lama, jadi nggak enak. Jadi semua itu ada sebab akibatnya. Kalau kita bikin modifikasi ya kan, modifikasi, cuman kan daripada kita beli karbu, yo wis karbune dibikin kayak gini aja, karena posisi stasioner juga masih oke, nggak terlalu ginjal-ginjal banget. Jadi intinya kalau keuntungannya itu gitu, dan kekurangannya itu seperti itu tadi. Kalau motor ini meskipun tadi kan pada waktu los gas itu agak dus gitu ya knalpotnya, itu dikarenakan filter udara belum tak pasang. Kalau sudah dipasang, tadi sudah saya coba jalan, itu nggak ada suara letusan dari knalpot, dikarenakan spuyernya kurang gede untuk bagian main jetnya, soalnya masih standar. Seandainya dibikin bukaan kayak gini, bukaan filter, ya kita harus gedein main jetnya. Sebenarnya untuk knalpot seperti itu terlalu besar banget itu lubangnya itu. Menurut saya sih nggak merekomendasikan ya kan, tapi ya terserah si empunya saja mau modifikasi kayak gimana. Nah terus karet yang di atasnya ini karet di atasnya ini kita buka yo. Kan tadinya itu dibungkus kayak gini, itu kita buka aja kayak gini, kita bikin kayak gini supaya ini nggak nekuk. Untuk bagian narik skepnya itu nggak nekuk. Terus bukaan gas itu kita bikin bareng. Oke, dia aja kawan, tuh kan. Jadi usahakan itu berbarengan, jangan selisih perbandingannya. Kalau kita buka yang ini dulu, itu malah nggak enak. Biasanya itu bawahnya itu agak berbeda dikit. Kalau kita buka yang ini dulu ya gitu, sebaliknya nggak enak tetap. Jadi harus berbarengan. Oke, kawan-kawan bisa melakukan pekerjaan ini sendiri di rumah tanpa harus dibawa ke bengkel. Bisa beli bahannya dulu baru diterapkan. Untuk penerapan kabel gas itu pokoknya intinya itu jangan sampai harus bebas ya kawan. Kalau ini kan Bison ini kan sudah dimodifikasi sedemikian rupa, pakai setang kayak gini jepit. Biasanya kan aslinya pakai setang gini itu agak tinggi. Jadi kalau seandainya masih normal, kabel gas itu ditaruh sini aja. Nah berhubung ini sudah ganti setang jepit, ini tak taruh sebelah kiri. Tadi kayak jalannya GL Max standar itu, terus masuk sini.
Terus kita coba ke kanan, ke kiri, jangan sampai ada intinya itu jangan sampai nyantol gasnya itu, biar nggak gereng. Oke, sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.